Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Semoga kalian semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga apa yang cita-cita kalian akan tercapai dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan pertama kali ini, sebelum kita membaca kitab, mari kita belajar dulu mengenai biografi Syekh Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihan. Semoga bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Indeks Ulama akan mengupas biografi seorang ulama. Beliau adalah seorang hakim, digelari sebagai Syihabul Millah Waddin. Nama kunyahnya Abu Thayyib dan Abu Syuja'. Beliau adalah Ahmad bin Husain. Sebagian mengatakan Husain adalah putra dari Ahmad Al-Asfahani Al-Abbadani yang bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di negeri Basrah pada tahun 433 Hijriah bertepatan dengan 1041 Masehi. Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Jamul Buldan menceritakan, ketika aku menanyakan tahun kelahiran beliau, yaitu pada tahun 434 Hijriah, di suatu kampung bernama Abadan dari keturunan Asbahani. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam muqaddimah hasyiyah terhadap kitab Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang mana kitabnya juga mensyarahi kitabnya Matan Abi Syuja'. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan beliau adalah seorang imam, ahli ibadah yang saleh. Beliau termasyhur dalam kealimannya. Beliau digelari Auladud Dahri. Beliau tidak keluar rumah kecuali beliau melaksanakan salat terlebih dahulu. Beliau selalu membaca Al-Quran. Beliau berakhlak terpuji, tidak mengambil dalam menyampaikan kebenaran dengan merendahkan orang lain atau mencelanya. Beliau mengangkatnya 10 orang khadim, pembantu yang bertugas untuk membagikan zakat dan memberi hadiah kepada orang-orang terpilih, yaitu orang-orang yang soleh dan ahli ilmu, yang masing-masing diberi hadiah 120 dinar. Beliau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memilih untuk berzuhud dari dunia. Beliau mengajar selama lebih dari 40 tahun di negeri Basrah bermadhab Syafi'iyah. Kemudian beliau hijrah pada tahun 488 Hijriah dari negerinya Asbahan, Persia, untuk mengasingkan diri. Terjadi perbedaan pendapat bahwa beliau wafat di tahun 488 Hijriah sejak beliau meninggalkan negerinya Asbahan. Akan tetapi sebagian besar para ulama berpendapat beliau ditemukan telah bermukim di Madinatul Munawwarah, masjid pertama yang dibangun ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah. Beliau menjadi penjaga masjid sekaligus menyapu masjid, membentangkan tikar, menyalakan lampu masjid. Beliau Imam Abi Syuja' mengambil tugas mulia tersebut sampai beliau wafat pada tahun 593 Hijriah atau bertepatan dengan 1197 Masehi. Beliau dimakamkan di musala yang dibangun di samping Babu Jibril, yaitu tempat yang mana turunnya Malak Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW. Beliau dimakamkan, sisi kepalanya berdekatan dengan makam Nabi SAW dari arah timur, yaitu dari arah Baqi,
yang berdekatan. Al-Qadhi Imam Abi Syuja' hidup selama 160 tahun. Beliau awet muda, tidak satupun dari anggota tubuhnya yang rapuh. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang itu, maka jawab beliau adalah, "Ma asaitullaha bi'udwin minha, falamma hafidhuha fi s-sighari an ma'asillahi, hafidhahallahu fil kibar." Anggota tubuhku tidak pernah aku perbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika aku meliharanya di masa kecil dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjaganya di waktu tua. Tidak diketahui dari karangan kitab yang beliau karang selain kitab Ghayatul Ikhtisar atau Matan Ghayah wa Taqrib, yaitu salah satu kitab fikih ringkas pertama yang sistematis pada saat itu, karena kebanyakan kitab-kitab fikih saat itu tebal-tebal yang panjang penjelasannya. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib dalam kitabnya Al-Iqna fi Halil Al-Fadhi Abi Syuja', sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan keikhlasan niat beliau dalam mengarang kitab, maka dengan itu tersebarlah manfaat darinya. Banyak dari kalangan pemula di pesantren luar ataupun di Indonesia dalam masalah disiplin ilmu fikih Syafi'i adalah pertama kali memakai kitab Matan Taqrib. Tidak sedikit dari kalangan yang mempelajarinya kecuali membacanya terlebih dahulu. Ada kalanya dengan dihafal dan ada pula dengan dimutola'ah. Dan tidak sedikit dari kalangan para ulama mengambil perhatian dan kepentingan dalam kitabnya untuk mensyarahi kitab beliau. Oleh karena itu terdapat dilalah bahwa beliau merupakan alim dari para ulamaul amalin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syiarnya tersebut. Sahabat Indas ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau pada maqam a'la illiyin, serta mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat, yaitu mereka dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan para shalihin. Dan juga mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran suri tauladan dari beliau, karena historia vitae magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.